kita kembali dapat dikumpulkan di tempat ini guna sama-sama kita belajar mengenai tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, pada hari ini Ibu ingin menyapa, apakah anak-anak semua pada sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau hari ini semua pada sehat. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Rizky. Silakan Rizky. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, baik, selanjutnya untuk menambah rasa religius kita, maka sepatutnya kita akan sama-sama mengaji surah Al-Ma'un. Ya, kepada Arpandi, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital-ladzi yukadzibu bid-din. Shadaqallahul azim. Ya, tadi pembacaan surah Al-Ma'un, semoga apa yang kita bacakan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, lanjut, Ibu absen. Yang pertama adalah Furqan. Hadir, Bu. Yang kedua Sinta. Hadir, Ibu. Yang ketiga Rizky. Hadir, Bu. Ya, baik, alhamdulillah pada hari ini semua pada hadir mengikuti pelajaran ini. Ya, baik. Sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Furqan. Tentang saja. Mantap. Pelajaran kita minggu lalu tentang saja'ah. Ada yang bisa jelaskan ke Ibu apa itu saja'ah? Saya, Bu, berani membela kebenaran dan berpikir lebih dekat. Mantap sekali, kita berikan tepuk tangan dulu. Saja'ah adalah berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang tata cara pengurusan jenazah. Jadi Ibu menjelaskan di sini bahwa setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Ya, sebelum kita lanjut pada materi terkait tentang jenazah, maka perlu kita mengetahui tujuan daripada kita atau manfaat daripada kita mempelajari materi tentang jenazah itu apa. Nah, yang pertama adalah setelah siswa berdiskusi, peserta didik akan menemukan dalil-dalil terkait tentang penyelenggaraan jenazah. Yang kedua adalah setelah berdiskusi, peserta didik dituntut untuk dapat menunjukkan sikap dan tanggung jawab kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga adalah setelah berdiskusi, peserta didik harus dapat menganalisa dan mengevaluasi hikmah daripada pengurusan jenazah itu apa. Dan yang selanjutnya adalah peserta didik setelah mempelajari materi ini harus dapat menyajikan tentang makna, dalil dan contoh tata krama penyelenggaraan jenazah. Membuat semaunya saja tidak, tetapi ada hal-hal dan ada aturan di dalam Islam yang mengatur tentang tata cara pengurusan jenazah. Di dalam pengurusan jenazah itu ada 4 hal yang kita wajib mengetahui. Yang pertama adalah memandikan jenazah, dan yang terakhir setelah sholat kita sama-sama menguburkan jenazah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di dalam pengurusan jenazah, apa hukum pengurusan jenazah? Ada yang tahu? Saya, Bu. Nah, silakan Rizky. Fardu kifayah. Mantap. Jadi, hukum dari pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Lihat, pengertian pengurusan jenazah. Jenazah berasal dari bahasa Arab, yaitu janazah, yang berarti sebutan untuk mayat. Jadi kalau orang yang masih hidup itu belum dikatakan sebagai mayat, yang sudah meninggal baru dikatakan sebagai mayat. Ibu lanjut,
Sekarang kalian simak video tentang kematian. Setelah kalian simak video tentang kematian, kita lanjutkan dengan apa? Ya baik, itulah video tentang kematian. Bagaimana cara memandikan, bagaimana cara mengkafani, bagaimana cara menyolatkan, dan bagaimana cara menguburkan. Maka di sini ibu membagi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, silakan bagi kelompok. Kelompok pertama tentang bagaimana caranya memandikan jenazah. Kelompok yang kedua, bagaimana caranya mengkafani jenazah. Kelompok ketiga, bagaimana caranya mensolatkan jenazah. Yang keempat, menjelaskan tentang menguburkan jenazah. Ya, silakan. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ibu menjelaskan sedikit sebelum kalian mengerjakan diskusi kelompok. Di sini kalian bisa mengambil referensi dari internet atau buku-buku pelajaran. Ibu silakan.
pada kesempatan ini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Cara mengamankan jenazah. Setelah dimandikan, jenazah juga perlu dikamani. Dalam Islam, mengamankan jenazah tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Berikut ada cara memandikan jenazah laki-laki dan perempuan secara mengamaninya. Mengamani jenazah laki-laki, pertama siapkan tali pengikat kafan sebelumnya, kemudian letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan melapisi lapisan pertama. Gunakan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Ini akan membuka sisi tubuhnya. Pertanyaan dari kelompok lain Pertanyaan dari kelompok 4 dan kelompok 2. Bolehkah kain kafan bermotif? Baik, saya akan menjawab. Adapun mengenai warnanya, disunahkan menggunakan kain kafan yang berwarna putih polos dan tidak bermotif. Dari hasil diskusi yang telah tadi disampaikan oleh anak-anak sekalian, maka di sini Ibu perlu menambahkan terkait tentang apa sih yang tadi sudah didiskusikan hikmah daripada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah mengapa sampai kita harus bisa melaksanakan pengurusan jenazah. Yang pertama adalah untuk mendorong manusia lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengingatkan manusia tentang kematian. Jadi setiap kita mengurus jenazah itu berarti selalu mengingatkan diri sendiri tentang adanya kematian. Sampai di sini ada semua paham ya tentang penyelenggaraan jenazah. Semua sudah mengerti. Ada yang bisa dapat menyimpulkan dari materi penyelenggaraan jenazah, ada yang bisa simpulkan. Ayo, silakan, singkat. Baik teman-teman, dari guru yang saya dapat, hikmah yang dapat diambil dari tata cara pengurusan jenazah antara lain memperoleh pahala yang besar, menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama manusia, membantu meringankan beban orang yang sedang berduka. Baik, terima kasih. Itulah kesimpulan yang telah disimpulkan oleh Sinta. Untuk kegiatan refleksi, ada yang bisa jelaskan ke Ibu tentang penyelenggaraan jenazah ini? Ada yang bisa melakukan refleksi dari materi ini? Nah, silakan. Refleksi materi ini kita bisa mengetahui bagaimana caranya mengurus jenazah dan untuk kedepannya kita bisa melangsungkan. Ya, baik. Jadi nanti untuk minggu depannya kita akan melakukan langsung praktek penyelenggaraan jenazah. Jadi di sini semua sudah paham ya? Paham. Kalau sudah paham, ada lembar LKPD yang harus kalian isi. Jadi batas waktu pengumpulannya nanti besok bisa langsung mengumpul ke ini. Bisa ya? Ini dilihat dulu, terus nanti kerjakan besok mengumpul ke ini. Ya baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga yang telah kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk kita di lingkungan masyarakat. Amin. Ya baik, sebelum Ibu menutup, apabila dalam kata-kata Ibu dalam pembelajaran tadi ada yang tidak berkenan di hati anak-anak sekalian, Ibu mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum